Anemia. Kali ini saya sudah bersama dengan Melanie Putri. Apa Halo, kabar? baik-baik. Alhamdulillah, dokter apa kabar? Sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Seger banget. Kamu juga seger banget dengan merah Alhamdulillah. merona hari ini. Iya dong. Tapi kamu pernah dengar tentang anemia nggak sih? Oh iya dong, pernah. Dan Pernah itu ya? sering disebut-sebut nih. Apalagi kalau lagi olahraga kayak gini, mulai banyak teman-teman pelari yang, Hah? aduh kayaknya lo anemia deh, soalnya lo lemes. Banyak yang kayak gitu-gitu tuh dok. Oh, makin banyak yang begitu tuh ya. Hmm. Kalau misalnya kita ngomongin tentang anemia, ini sebenarnya terjadi karena tubuh kita ini jadinya kekurangan sel darah merah. Makanya akhirnya bisa pengaruh tuh terhadap vitalitas tubuh kita. Ah, oke. Nah, kalau misalnya tadi kan udah sempat cerita tuh, kamu lemes tuh. Nah, itu memang tuh akibat dari anemia, biasanya yang kita rasakan jadinya yaitu pusing, lesu. mudah gitu lelah, ya. lesu, kemudian tidak dapat beraktivitas secara optimal jadinya Oke. gitu. Sama nggak sih dengan kurang darah rendah itu dok? Nah, itu dia. Banyak yang ngira namanya anemia dengan darah rendah itu sama. Padahal ini merupakan dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita membicarakan tentang darah rendah, ini merupakan salah satu kondisi di mana tekanan darah dalam tubuh kita itu lemah atau lebih rendah dibandingkan normal. Bisa kita ukur kan itu ya? Bisa diukur. Ah, oke. Alatnya yang kita sering sebut sebagai tensimeter. Tensimeter. Jadi berbeda antara tekanan dengan Jumlahnya. jumlah sel darah merahnya. Oke. Gitu. Gimana nih kalau penonton di studio udah tahu belum yang namanya tekanan darah seperti apa? Ada yang tahu tensinya? Sering ukur nggak? Tensinya berapa tahu? Ih gimana sih? Ibu ukur? Ibu mau ngukur nggak sini saya ukur dengan tensimeter? Mau ya? Mau ya Bu ya? Oke, sini. Boleh Enaknya dibawa diukurin ke sini. dokter. Nih, Kalau hari dulu ini. sama-sama merek. Namanya siapa Bu? Dia. Ibu Dia. Ibu Dia boleh menghadap ke sana Bu. Nah, nanti Ibu duduk sini ya. Iya. Ibu duduk, nanti akan saya ukurkan tekanan darahnya. Yang tadi penonton sering sebut sebagai kurang darah tekanan darah rendah rendah. biasanya orang Darah ngiranya rendah. ya. Ibu jangan grogi gitu, geter. Iya. Dipegang dokter Reza langsung gemeter. Nah, dia takut ketahuan. Takut Tekanan ketahuan, darahnya iya. gimana? Berapa Kita kira-kira ya, Dok? dengarkan. Ini santai aja Bu. Gimana dok? Iya, emang agak tinggi kalau ibu ini. Tekanan darahnya ini 190 ibu. Coba kalau misalnya habis ini berarti harus konsultasi ke dokter nih secepatnya Harus nih. cek. Iya, Oh, karena mungkin juga komplikasi karena- hipertensi banyak mungkin sekali. Coba habis ini berarti ibu harus konsultasi ke dokter penyakit dalam ya ibu ya. Harus ditangani secepatnya. Oke, terima kasih Sehat-sehat ibu. ya, Bu, ya. Sehat-sehat. Tapi memang kalau kita ngomongin tentang tekanan darah, tadi kan berbeda nih dengan anemia. Kalau tekanan darah mungkin pada orang dewasa nih biasanya mengalami darah tinggi atau darah rendah. Tapi kalau anemia, ini lebih banyak juga dialami oleh anak-anak. Jadi nggak cuma orang dewasa aja. Aku tuh pernah ya baca artikel yang memang menyebutkan mengenai anemia pada anak-anak. Tapi sebenarnya penyebabnya itu sama nggak sih dengan yang terjadi pada orang dewasa kalau anak-anak anemia? Nah, karena penyebabnya itu bisa macam-macam. Anemia pada anak itu bisa karena kekurangan gizi, penyakit cacingan, atau penyakit kelainan darah yaitu talasemia gitu. Kebanyakan itulah penyebabnya. Tapi yang perlu dikhawatirkan dan perlu diperhatikan oleh para orang tua, anemia pada anak itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kenapa bisa mempengaruhi? Karena kalau misalnya mengalami anemia, kan kurang nih sel darah merahnya. Akibatnya asupan oksigen ke otak anak itu juga ikut berkurang. Oke, aku ngerti sekarang. Jadi kalau oksigen di otak berkurang, anak tuh jadi susah konsentrasi, terus prestasinya juga bisa menurun gitu Bisa kan jadi. di sekolah. Kenapa bisa seperti itu? Saya punya gambarannya nih. Oke, Ya, gimana boleh dok? dibawa ke sini supaya nggak bingung nih Mel. Kenapa yang namanya anemia itu bisa mengakibatkan asupan oksigen di otak anak itu jadi berkurang? Oke, ini gambarannya ya, Ada demonya ya. demonstrasinya. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan di sini adalah pembuluh darah. Ini nih ya. Ya, Oke. yang panjang-panjang ini adalah pembuluh darah kita, di Yes. mana di dalamnya ada sel-sel darah. Oh, Ada ini yang sel darah bulat-bulat ini? merah, ada sel darah putih gitu ya. Ini Oke. kita ibaratkan sel darah merah, di mana dia itu fungsinya adalah untuk mengikat oksigen dan membawa nutrisi ke seluruh jaringan tubuh, termasuk otak. Ini kita ibaratkan otaknya. Oke. Nah, kalau misalnya jumlah sel darah merahnya kurang nih, ya, misalnya di sini ya, sel darah merahnya kurang, maka kita bisa lihat di sini ternyata yang ia bawa ke otak kita juga akhirnya tidak terlalu banyak. Lihat tuh. sedikit. Jadinya sedikit seperti ini. Nah, jadi kan bisa kelihatan nih, kita perbandingkan nanti ya dengan sel darah merah yang lebih banyak Yang nih. lebih banyak, oke. Oke, sekarang kita tuang ya. Yes.
Di mana nih sel darah merah yang mengalir di dalam pembuluh darah Dan jumlahnya itu lebih jumlahnya banyak, Dok. lebih banyak. Artinya ini yang dibawa sama sel darah merah ini, oksigen, zat gizi, semuanya itu akhirnya lebih banyak yang sampai ke otak. Dan itu menyebabkan anak-anak jadi lebih mudah berkonsentrasi. Betul sekali. Jadi lebih pinter dong nantinya di sekolah ya. Benar, itu dia. Makanya ini penting banget kan untuk memperhatikan bahwa anemia itu bukan hanya harus dikhawatirkan pada dewasa, tapi anak-anak juga. Jadi PR kita nih untuk memperhatikan kesehatan keluarga, khususnya mengenai anemia ini ya, apalagi jika punya anggota keluarga yang masih anak-anak atau Benar. remaja. Ada satu hal lagi yang harus diperhatikan, yaitu asupan gizinya. Nah, itu gimana tuh, Dok? Nah, kalau misalnya nih yang paling banyak ditemukan nih ya di masyarakat adalah anemia defisiensi zat besi. Artinya kekurangan zat besi di dalam nutrisi yang asupan nutrisi yang dia penuhi ke dalam tubuhnya sehari-hari. Jadi sebaiknya tambahkan makanan-makanan yang mengandung zat besi dan asam folat ke dalam menu makanan keluarga. Misalnya gitu. apa aja sih tuh, Dok? Misalnya dari sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, buah-buahan, kemudian daging segar itu juga banyak tuh. semua ya. Iya, sebenarnya sih enak-enak dan cukup mudah ditemukan di masyarakat. Betul. Nah, kalau mengenai pola istirahat atau pola tidur juga mempengaruhi nggak, Dok? Sangat berpengaruh. Jadi selain pola makan harus diperhatikan, pola tidur juga harus teratur dan ini harus dibiasakan kepada seluruh anggota keluarga. Jadi memang penting untuk memperhatikan asupan makanan serta pola tidur seluruh keluarga ya pemirsa. Karena keluarga kita nih juga memiliki resiko mengalami anemia. Kalau Anda dan keluarga yang sedang mengalami gangguan yang sama nih, seperti aku dulu, seperti misalnya lemas, letih, lesu, lelah, dan lunglai, aku punya tipsnya nih. Untuk mengatasi gejala anemia, aku rutin mengkonsumsi vitamin dan zat besi untuk mengatasi anemia atau kurang darah akibat kekurangan zat besi dan mineral lain, yaitu dengan mengkonsumsi Sangobion yang sekarang tidak hanya tersedia dalam bentuk kapsul, namun hadir dalam kemasan cair, yaitu Vitatonic. Dengan keunggulan yang pertama adalah rasa cranberry-nya yang enak. Yang kedua, cukup 2 sendok makan per hari dan dapat diminum oleh seluruh keluarga mulai dari anak-anak usia 1 tahun hingga dewasa. Dan yang ketiga, 2 sendok makan vitamin dan zat besi penambah darah ini mengandung 30 mg zat besi yang dapat memenuhi angka kebutuhan gizi harian. Jadi nggak usah khawatir lagi ya terkena gejala anemia. Sangobion Vitatonic ini telah menjadi pilihan keluargaku loh pemirsa. Pokoknya jangan sampai salah pilih produk lain. Pilih yang telah menjadi sahabat keluarga Indonesia sejak dahulu dan telah tersertifikasi halal. Pilih Sangobion Vitatonic untuk aktifkan harimu. Aku sudah membuktikannya. Ya, jadi sekarang seluruh anggota keluarga udah tahu nih ya tips-tipsnya bagaimana untuk memperhatikan kualitas kehidupan keluarga mereka supaya lebih baik. Salah satunya memperhatikan dari pola makan dan juga pola tidur. Terima kasih banyak ya, Melanie. Sama-sama dokter, makasih untuk informasinya ya. Terima hari kasih. ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap temukan sehat yang sesungguhnya hanya di Dokter Ros Indonesia.